Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, kita sekarang lanjut di bab makharijul huruf. Sebelum kita membahas makharijul huruf, kita ketahui dulu ya, bahwasanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang diberikan kepada kita adalah kita diberikan kemampuan berbicara, mengeluarkan suara. Ya. Kita diberikan kemampuan untuk kalam, untuk berbicara. Ya. Bahkan kemampuan berbicara dan beraneka ragamnya, bermacam-macamnya bahasa Allah jadikan sebagai tanda kekuasaan Allah. Jadi bedanya lisan setiap orang itu tanda kebesaran atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur sebagaimana dalam hal yang lain manusia itu diunggulkan dalam penciptaan. Kalau kita perhatikan suara makhluk selain manusia itu suaranya satu. Coba Anda perhatikan burung ya, atau kucing atau ayam. Mereka makhluk Allah tersebut suaranya hanya satu. Misalkan suara kucing. Suara kucing gimana tuh? Ya gitu, meong ya. Besoknya nggak jadi maung kan? Tetap meong sampai dia mati, meong terus. Suaranya hanya satu. Adapun manusia, Allah berikan kemampuan mampu mengucapkan berbagai macam bunyi ya. Dan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kemudian juga setiap lisan ada yang Allah mudahkan mengucapkan semua bunyi, ada juga yang susah ya. Nah, Al-Qur'an itu sebagaimana namanya Al-Qur'an ya, sesuatu yang dibaca. Berarti itu melazimkan adanya bunyi. Ada bunyi yang keluar ketika membaca Al-Quran. Karena kalau tidak ada bunyi, nah itu bukan bacaan namanya. Namanya qomat kamit berarti ya. Sehingga di antara ya kita bersyukur kepada Allah ya, suara kita ini dipakai ibadah. Dan ibadah yang paling agung di antaranya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca dengan suara. Dengan suara yang memiliki kekhususan. Beda dengan bacaan yang lain. Makanya hakikat dari bacaan Nabi kita SAW, percisnya itu kita kan belum pernah mendengar ya. Belum pernah mendengar bagaimana percisnya bacaan Nabi kita. Tapi dari mana kita mengukur bacaannya sudah seperti Nabi atau mendekati Nabi? Yaitu dari periwayatan. Dari Nabi yang mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan tabi'in, terus sampai kepada kita. Makanya dalam belajar Al-Quran ini, para ulama mengistilahkan, bahkan istilah ini oleh sebagian ulama disebutkan apa dari makna riwayah atau ijazah atau sanad. Di antara makna yang para ulama ungkapkan itu ketika suara sudah pindah bunyi. Jadi bunyi dari atas atau bunyi yang bawah, bunyi generasi sekarang
itu mengikuti bunyi generasi sebelumnya. Nggak bisa kita mengada-ngada bunyi. Saya mah pengen bunyinya seperti ini, padahal nggak ada contohnya. Nah itu nggak bisa. Tapi harus mengikuti. Ya. Dan suara atau bunyi dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, itu hampir 90% ada juga di bahasa kita. Ini sudah kemudahan berarti. Ya. Saya ulangi. Bunyi yang ada di Al-Quran, huruf-huruf bahasa Arab, bahasa Al-Quran, itu hampir 90% ada di bahasa kita. Atau sering kita ucapkan. Coba aja bandingkan antum. Huruf Hamzah, kalau diharokati fathah, itu menyerupai apa di bahasa kita? Hamzah menyerupai huruf A. Kemudian huruf Ba, B, ya. Huruf Ta, T. Ada unsur T-nya, walaupun bukan betul-betul T gitu. Huruf Sa, ada unsur S. Huruf Jim, J, dan seterusnya. Ya. Itu ada unsur-unsur dari bahasa kita. Yang jadi pembeda itu adalah dialek, logat. Tentu jangankan bahasa kita dengan bahasa Arab. Sesama orang Indonesia saja, itu beda antara logat orang Jawa Barat dengan orang Sumatera misalnya. Walaupun dia mengucapkan sama-sama bahasa Indonesia, logatnya beda. Nah untuk bahasa Arab itu nggak bisa logat daerah dibawa-bawa gitu. Saya kenapa antum bacanya kayak gitu? Iya, saya mah ada orang sini yang nggak bisa kayak gitu. Al-Quran dibaca harus mengikuti sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita. Nabi kita orang Arab yang fasih. Sehingga tidak diizinkan kita membaca selain dengan logat Arab. Ya, umpamanya dengan Jawa atau dengan selainnya. Ya. Nah, berangkat dari hari ini, kita mempelajari makhraj saja itu nggak cukup. Kita tahu ini huruf dari sini, ini dari sini, nggak cukup. Sifatnya ini. Tapi kita butuh feeling. Kalau bahasa itunya butuh malakah. Kemampuan sensitivitas membedakan suara. Karena kemampuan membedakan suara itu menentukan nanti kualitas dari bacaan seseorang itu. Kalaulah yang kita dengar, yang kita sering dengar, telinga kita yang sering diperdengarkan bacaan Al-Quran itu sebatas, mohon maaf, yang enak-enak saja, bukan yang benar. Nanti kita nggak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang enak. Dan memang bacaan itu ada yang enak, juga benar bacaannya, itu sesuai. Ada juga yang enak, tapi banyak kesalahan. Ada juga yang benar, tapi kurang enak. Nah, ukuran itu akan kita dapatkan kalau kita sering mendengar bacaan yang benar atau kita memperdengarkan. Dan ini waktunya lama ya. Untuk mengetahui dialek, ini sudah benar atau belum tuh, telinga kita untuk sensitifnya itu lama. Perlu proses. Ya. Sehingga apa? Kita belajar makhraj, jangan sampai menghilangkan esensi pokok. Pokok utamanya itu ketika misalkan ada yang mengucapkan huruf ain dan salah. Kita tidak sekedar fokus ain itu dari tengah tenggorokannya. Terus kita merasa-rasakan. Bukan gitu maksudnya. Nanti belajar makhraj itu bukan kita memaksakan harus keluar dari tengah tenggorokan, tapi harus sesuai dengan bunyi yang dicontohkan. Gitu. Emang ada
kita bunyinya benar tapi ininya nggak pas. Coba merenung sedikit. Emang kita tahu kalau pas 100% di sini? Ini kelihatan atau tidak? Enggak. Itu hanya ihtimal. Makanya teori tentang makhraj dan sifat itu ijtihad semuanya. Teori itu sifatnya apa? Ijtihad. Sehingga nanti jangan heran banyak perbedaan. Di bab makhraj ini aja sudah langsung kita disuguhkan dengan perbedaan. Ya. Jadi yang paling pokok nanti kita bagaimana berusaha meniru suara. Dan meniru suara itu perkara yang mudah. Seperti tadi Anda tanyakan bagaimana suara kucing. Langsung bisa. Padahal apakah kita talaki dulu ke kucing kan? Enggak. Tapi kita sering mendengar suara kucing seperti itu, lantas kita bisa meniru. Ini apalagi Al-Quran. Ya. Di sini perlunya sensitif dalam pendengaran. Dan saya sering mendengar penjelasan dari para ulama. Ya. Kalau belajar teori tajwid itu singkat waktunya. Atau belajar huruf per huruf. A, ba, ta, sa, sampai ya itu huruf tunggal itu nggak akan terlalu lama. Yang perlu waktu, yang perlu latihan, banyak latihan itu rangkaian berapa huruf, ayat, surah, itu perlu waktu lama. Konsistensi hukum itu perlu lama. Makanya semalam Ana sampaikan kita belajar ini tuh pengantar, panduan. Coba di sini pada bisa motor semuanya? Bisa ya, alhamdulillah. Antum bisa motor karena baca buku panduan dari Delar atau karena sering dilatih? Yang dilatih. Buku panduan dari Delar dibaca nggak? Enggak. Terus di Indonesia kalau naik motor ke jalanan di antara syaratnya harus bawa STNK, harus bawa SIM. Kita pandai nih naik motor. Terus nggak punya SIM. Haram nggak naik motor? Hah? Enggak lah, haram dari mana? Boleh-boleh saja. Ya. Cuma nanti kalau ditangkap polisi, ya SIM itu manfaat. Legalitas gitu ya. Nah, artinya apa? Kemahiran itu dengan biasa. Makanya Al-Imam Al-Haqqani ya, Abu Muzahim yang merupakan pencetus, penulis pertama ilmu tajwid, beliau mengatakan idza mata latali araqqa lisanah. Kalau seorang itu rajin membaca, lisannya akan lentur. Kalau seorang rajin baca Quran, maka akan membuat lentur lisannya. Lisannya akan apa? Lentur, ringan. Dan ini indikasi seorang itu kalau dia sendiri ketika baca tuh enjoy, ringan, gak berat. Tapi hukumnya dijaga, itu indikasi bacaannya benar. Tapi kalau yang membaca masih terbebani, ya, banyak beban kalau baca tuh capek dan sebagainya, itu ada alamat, ada yang salah gitu. Ada yang salah. Nanti ada pembahasan tentang takaluf ya, berlebih-lebihan, membebani diri, dan nanti ada pembagiannya ya. Insyaallah kita akan bahas. Jadi makharijul huruf itu tempat-tempat keluarnya huruf, yang dengannya kita bisa membedakan antara satu huruf dengan yang lainnya. Jadi tujuan utamanya untuk pembeda. Untuk pembeda. Kenapa yang dibahas dari huruf dulu? Kita lihat Al-Quran itu rangkaian dari surah. Al-Quran itu rangkaian dari apa? Surah. 114 surah. Kemudian surah terangkai dari ayat. Ayat terangkai dari kalimat.
kalimat terangkai dari huruf. Kalimat dalam bahasa Arab maksudnya ya, kata berarti. Sehingga yang dibahas itu dari hal yang terkecil dulu, huruf. Karena merubah huruf, merubah bunyi huruf itu menyebabkan makna rusak. Ya. Jadi huruf itu para ulama menyebutkan sebagai qawalib, yakni cetakan makna. Kalau huruf salah, maka makna yang itu pun salah. Ya. Makna yang diinginkan pun salah. Sehingga huruf dulu yang harus dibetulkan. Taib. Nah, di sini kita sudah disuguhkan qala an-nazim rahimahullah taala, kata al-Imam Ibnu Jazari, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Kata al-Imam Ibnu Jazari, tempat keluar huruf hijaiyah itu ada 17 katanya. Jadi huruf yang berjumlah 28 itu ya, nanti keluar dari 17 tempat. Berarti menunjukkan ada huruf yang tempat keluarnya sama ya. Ada huruf yang tempat keluarnya sama. Karena kalau semuanya beda, mestinya tempat keluar huruf sebanding dengan jumlah huruf. Ya. Dan di sini enggak. Jumlah hurufnya 28 atau 29. Ya, 29 dengan huruf mad. Tapi tempat keluarnya 17. Berarti nanti ada beberapa huruf yang sama tempat keluarnya. Ya. Dan kata Imam Ibnu Jazari di sini, beliau menyebutkan 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Menurut pendapat para ulama. Menurut pendapat yang dipilih oleh para ulama. Para ulama yang telah melakukan penelitian. Ya, kemudian Al-Imam Ibnu Jazari mengambil pendapat ini. Di sini menunjukkan ada ulama lain yang berpendapat tidak 17. Ada ulama lain yang berpendapat tidak 17. Seperti ada yang menyebutkan 16. Ya, Al-Imam Sibawai. Ada juga yang menyebutkan 14. Imam Qutrub misalnya. Ya. Dan kalau kita lihat, ini guru dan murid berbeda pendapat. Ya. Orang atau ulama yang pertama kali berpendapat 17 itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau itu gurunya Sibawai. Dan Sibawai itu memiliki murid Qutrub. Jadi ini kakek guru dan murid berbeda pendapat terkait jumlah makharijul huruf. Makanya tadi saya sampaikan teori tentang tajwid ini ijtihad, hasil dari para ulama yang mengerahkan kemampuan untuk memetakkan jumlah makharijul huruf ini. Baik, kita lihat ya. Atau sebelum kita masuk ke sini, untuk memudahkan ya, kita hafalkan dulu organ-organ yang sangat berperan terhadap mengeluarkan huruf. Tentu yang pertama ya pita suara ya, pita suara kita. Itu yang paling penting. Nanti pita suara kita kan menyemburkan suara tuh. Nah, itu membentur mana saja sehingga terjadi huruf. Maka cukup mudah ya, hafalkan 5 saja. Terlepas di sini para ulama nanti beda pendapat lagi. Tapi yang kita ambil yang paling populernya saja. Pertama al-jauf.
pertama apa? Al-jauf. Jadi yang perlu kita ketahui adalah pertama al-jauf. Kemudian yang kedua al-halq. Al-halqu. Kemudian yang ketiga al-lisan. Yang keempat asy-syafatan. Yang kelima al-khayshum. Kita ulangi ya. Yang pertama apa? Al-jauf. Yang kedua al-halq. Yang ketiga lisan. Yang keempat asy-syafatan. Yang kelima khayshum. Anda bayangkan dulu ya. Al-jauf itu artinya rongga. Rongga, tahu rongga? Rongga tuh kayak gini. Ini kan berongga ini. Ini berongga. Berongga tuh ada bulat tuh, bulat. Nah, sehingga yang di bulat ini bisa mengalir air, angin ya. Itu rongga namanya. Jadi rongga dari mulut sampai ke pita suara. Berongga maksudnya ada ruang hampa. Kalau bahasa kalau kita bahasakan itu yang nantinya jadi lintasan suara. Jadi lintasan suara itu tempat mengalir di dalamnya. Itu rongga. Dan yang dikehendaki di sini al-jauf itu rongga mulut sampai rongga tenggorokan. Jadi dari sini ke luar. Ya. Taib. Kemudian al-halaq. Al-halaq itu tenggorokan. Ya, tenggorokan bisa kita ini ya, bisa kita saksikan dari luar. Walaupun dalamannya gimana tenggorokan itu kita belum melihat kan. Kemudian al-lisan. Al-lisan itu apa? Lidah. Kemudian asy-syafatan. Asy-syafatan itu dua bibir. Dan al-khayshum. Al-khayshum itu rongga hidung. Jadi bukan hanya hidung. Kalau hidung apa? Al-anf. Ya, anfun, hidung. Tapi al-khayshum itu rongganya. Sehingga nanti dalam mengucapkan gunnah itu rata-rata mayoritas orang itu nggak nyampe ke rongga hidung, suaranya nggak mendengung. Kalau khaysum itu harus mendengung suaranya ya. Terutama sebagian ketika mengucapkan atau membaca hukum ikhfa itu dia mendengung suara kita, tidak ngambang ya. Taib, nanti ada pembahasannya kita akan lalui ya insyaallah. Jadi 5 itu yang harus diingat: al-jauf, al-halq, al-lisan, asy-syafatan dan al-khayshum. Coba diulang-ulang. Al-jauf terus khayshum. Kalau as-syafatan itu apa? Dua bibir. Kalau rongga mulut dan rongga tenggorokan apa? Al-jauf. Kalau tenggorokan saja? Al-halaq. Kalau rongga hidung? Al-khayshum. Al-khayshum itu apa? Dua hidung. Kalau lidah? Lisan. Itu dibulak-balik supaya fokus ya. Taib. Nah, dari 5 makharij ini nanti ada istilahnya seperti lidah ya. Lidah kita bisa bergerak-gerak lidah kita ya. Nah, nanti difungsikannya seperti apa? Nanti ada pembahasan. Kan kalau lidah aja diam gini, nggak akan keluar huruf-huruf tertentu. Tapi kalau lidah bergerak umpamanya, yang tengah bergerak ke atas, yang ujung membentur mana, itu barulah keluar huruf. Taib. Kita lihat bait selanjutnya. Lil jaufi alifun atau fa'aliful jaufi itu sama ya. Jadi ada yang lil jaufi alifun, ada fa'aliful jaufi, nah itu diperbolehkan. Sekarang untuk al-jauf itu ada huruf alif. Huruf alif bukan hamzah ya, alif.
Dan alif ini kalau tunggal dia dibaca alif. Dan wa ukhtaha, saudaranya, teman-temannya. Dikatakan saudara karena sama-sama menjadi huruf mad. Wahya huruf maddin, yaitu huruf-huruf mad. Berarti kalau dikatakan huruf-huruf mad, ada alif yang didahului fathah, ada kasroh yang didahului, ada kasroh yang mendahului ya sukun, ada dhammah yang mendahului dhammah, dhammah menghadapi waw sukun, afwan. Fathah menghadapi alif, kasroh menghadapi ya sukun, dan dhammah menghadapi waw sukun. Itu huruf mad. Dan mad itu artinya apa? Panjang. Makanya di sini dikatakan lil hawa'i tantahi. Mad itu berhenti ya sepanjang napas kita. Lil hawa'i, seukuran napas kita dia akan terhenti. Misalnya kita mengucapkan terus saja, habis napas kita udah berhenti. Itu mad. Nggak tahu berapa menit, tiap orang beda-beda ya. Cuman dalam bacaan Al-Quran, mad itu ada aturannya. Mad itu ada aturannya. Paling panjang 6 harokat. Paling pendek 2 harokat. Tapi cara mengeluarkan mad itu, suara kita mengalir di rongga ini. Misalkan ini tenggorokan ya. Ini tenggorokan, ini rongga mulut. Nah suara kita mengalir. Jangan ngebentur manapun. Mengalir sampai keluar, nggak boleh ketahan. Makanya cara melatih huruf mad itu mudah ya. Caranya apa? Setiap huruf hijaiyah panjangkan fathah, kasroh, dhammah, dan panjangkannya semaksimal hukum yang berlaku, yaitu 6 harokat. Pastikan suara kita keluar, nggak ketahan, dan pastikan tidak nyasar ke hidung. Terutama huruf-huruf tertentu. Misalkan huruf mim, kita ucapkan ma, jangan ma ke hidung. Atau huruf-huruf yang o, ro, tidak ra. Ya. Nah itu. Dan kalau sudah jadi mad ya, itu sudah tidak ada kaitan lagi dengan makhraj. Ya, saya ulangi, kalau huruf ketika memanjang itu tidak ada lagi kaitannya dengan makhraj. Yang ada itu kaitannya dengan sifat mad. Contoh, kita baca walad nah itu makhraj bod. Do kalau udah itu udah sidot udah nggak nempel lagi. Karena dia sudah menjadi apa? Mad. Tinggal yang tersisa apanya? Tebalnya. Tapi tidak ditahan lidah kita. Walau bu, tidak ditahan demikian. Kalau kita tahan bu, nanti coba dengarkan para ulama, Syekh Husari dan sebagainya. Suaranya nggak ada yang seperti itu. Yang ketahan walau bu. Suaranya walau bo keluar. Ya. Taib. Nah itu cara mengucapkan huruf mad. Termasuk juga dalam mengucapkan mad itu hati-hati nanti suara kita apa ya? Istilahnya itu tar'id. Jadi kayak suaranya itu kayak bertangga. Misalnya Ar-Rahim. Itu memang sebagian telinga menganggapnya enak, tapi nggak kayak gitu. Itu jadi banyak huruf yang muncul darinya. Atau gitu. Saya pernah memperdengarkan bacaan seperti itu ke salah seorang syekh.
Katanya itu kayak himar suaranya. Kayak gitu. Iya kayak himar kayaknya. Kalau kita belum mengerti enak ya. Tapi jangan dihukumi yang enak himar, jangan. Cuman yang dilunggak-lenggok, yang menyalahi kaidah, nah itu hati-hati. Atau kita jangan seperti itu. Bukan untuk berarti Syekh Anu gitu, bukan. Kita yang jangan seperti itu. Kalau masyayikh, terutama yang sudah rekaman itu ya secara umum Masya Allah. Tapi kita kalau mau meniru harus punya pondasi dulu. Jangan asal-asalan. Ya. Baik. Itu al-jawf. Jadi cara ngelatihnya dipanjangin huruf-hurufnya. Dan pastikan suara kita tidak tertahan di dalam. Tidak juga masuk ke hidung. Ya ibarat gini aja. Coba kalau ini rongga kan. Terus kalau di sini ditahan diginiin. Kira-kira air mengalir deras atau terhalang? Terhalang. Berarti bukan al-jawf namanya.